Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas kami dengan judul Strategi Penguatan Non-Inverting dan Instrumentation Amplifier. Perkenalkan, nama saya Zaidan Abdurrahman Hakim dengan NIM 101052300119 dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Fadil Alam Ramadan dengan NIM 1010523000006. Saya Fatia Putih Haira dengan NIM 101052300095. Dan saya Nadia Azahra Ramadhani dengan NIM 1010523000001. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang teori dasar penguat operasional. Penguat operasional atau op-amp adalah komponen elektronika analog yang berfungsi memperkuat sinyal tegangan sangat kecil dari sensor. Dengan karakteristik utama yaitu gain sangat tinggi, mampu memperkuat sinyal microvolt. Kemudian input impedance tinggi, tidak membebani sensor, dan output impedance rendah, mudah mendorong beban berikutnya. Konsep dasarnya yaitu output op-amp bergantung pada selisih tegangan input antara terminal plus dan minus. Kemudian untuk strategi utama penguatan sinyal menggunakan op-amp yaitu yang pertama ada inverting dengan karakteristik utama input ke terminal minus dan fase output terbalik 180 derajat dengan kegunaannya yaitu pengolahan sinyal. Kemudian ada non-inverting, inputnya ke terminal plus dengan fase output searah dan kegunaannya adalah penguat sensor umum. Kemudian ada instrumentation dengan karakteristik utama 3 op-amp kombinasi dan fase output searah dengan kegunaan pengukuran presisi dan sensor diferensial. Kemudian ada aspek matematis non-inverting amplifier dengan konsep input sinyal ke terminal positif dan terminal negatif menerima umpan balik dari output. Dengan persamaan AV sama dengan 1 tambah RF per R1 dan ciri output searah dengan input. Dan impedansi input sangat tinggi, tidak membebani sensor dan dapat mencapai gain besar dengan kestabilan tinggi. Kemudian ada amplifier non pembalik sebagai berikut. R2 V1 sama dengan R2 per R2 plus RF dikali V out. Lalu titik penjumlahan idealnya itu V1 sama dengan V in. Kemudian penguat tegangan AV sebanding dengan V out per V in, maka AV sama dengan V out per V input sama dengan R2 plus RF per R2 sama dengan 1 tambah RF per R2. Kemudian AV sama dengan 1 tambah RF per R2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kelebihan dari non-inverting amplifier ini. Dari beberapa aspek, kelebihannya dibanding inverting amplifier adalah dia memiliki output yang tidak terbalik. Jika inverting amplifier itu terbalik, maka kalau di sini non-inverting tidak terbalik. Jadi ini penting ketika kita memerlukan sinyal keluaran yang sama arah fasenya, misalnya untuk sistem kendali, sensor, atau audio. Lalu yang kedua, impedasi inputnya itu sangat tinggi. Kalau inverting amplifier itu rendah. Nah, akibatnya arus yang masuk ke input sangat kecil sehingga tidak menenangkan sumber sinyal. Jadi ideal untuk sensor atau rangkaian penguatan tahap awal. Lalu berikutnya, penguatannya atau sigennya itu rendah. Sinyal keluaran dapat menggerakkan beban lebih besar tanpa banyak penurunan tegangan, sehingga bagus untuk menghubungkan ke tahap berikutnya dalam sistem elektronik. Lalu untuk aplikasi umumnya, untuk non-inverting amplifier ini bisa diterapkan pada sensor penguat awal. Lalu di slide berikutnya, akan dibahas tentang aspek matematis untuk instrumentation amplifier. Di sini konsepnya, jadi instrumentation amplifier ini terdiri dari 3 op-amp, yaitu ada 2 penguat input dan 1 penguat diferensial. Fungsinya untuk memperkuat perbedaan antara 2 sinyal input dan menolak sinyal noise bersama, atau disebutnya common mode noise. Nah, lalu di sini persamaan gainnya, hasil akhir yang didapat itu adalah
AV sama dengan 1 tambah 2 R1 per R gen dikali R3 per R2. Untuk bagaimana mendapatkan rumus ini akan dijelaskan di slide berikutnya. Tapi ciri-ciri dari instrumentation amplifier ini adalah yang pertama, CMR-nya itu tinggi. Jadi tahan dengan gangguan. CMR itu sangat tinggi. Lalu impedansi inputnya sangat tinggi di kedua sisi, juga cocok untuk pengukuran yang presis. Misalnya sinyal sensor biomedis. Lalu slide berikutnya, untuk mendapatkan rumus yang ini, di next slide. Nah, di sini kita punya rumus yang awal yaitu V sama dengan I kali R. Lalu kita kurangkan V01 dikurang V02 itu berarti sama dengan I kali R1 tambah I kali R gen tambah I kali R1 karena yang baris awalnya dulu. Sehingga didapati V1 kurang V2 sama dengan 2 kali R1 per R gen ditambah 1. Nah, lalu kita dapat bahwa V positif itu sama dengan R3 per R2 tambah R3 dikali V02, sehingga V yang di inverting itu akan sama dengan V non-inverting. Ada IA sama dengan V01 dikurang V yang minus, sehingga nanti di hasil akhirnya IA akan sama dengan IB. Karena IA sama dengan IB, sehingga dapat kita buat V01 dikurang V minusnya per R2 sama dengan V minusnya dikurang V out per R3. Sehingga nanti didapati hasilnya V sama dengan minus V01 dikurang V02. Lalu didapati V out itu sama dengan minus V1 dikurang V2 dikali 2 R1 per R gen ditambah 1. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan akan saya yang lain. Nah, pada slide ini kelebihan instrumentasi amplifier yang dimana pertama ada impedansi input sangat tinggi, dimana tidak bersatu sumber sinyal, misalnya sensor biomedis yang lemah seperti ECG atau EEG. Artinya sinyal kecil tidak hilang atau berubah saat masuk amplifier. Yang kedua ada CMRR, yang dimana itu common mode rejection ratio sangat tinggi, dimana mampu menolak gangguan listrik atau noise yang sama pada kedua input, misalnya dari kabel panjang atau intervensi lingkungan. Hasilnya hanya sinyal penting yang diperkuat saja. Yang ketiga di sini ada penguatan mudah diatur dan sangat presisi. Untuk yang keempat, stabil dan tidak mudah melayang. Yang kelima ada menguatkan diferensial sinyal sangat kecil, di mana dapat memperkuat sinyal dalam order microvolt tanpa memperkuat noise besar di sekitarnya. Ideal untuk sistem pengukuran presisi tinggi. Nah, yang keenam ada output sefase dan linear, di mana sinyal keluaran tidak terbalik dan proporsional terhadap input, sehingga hasil pengukuran mudah dianalisis atau diproses lebih lanjut. Yang terakhir ada cocok untuk aplikasi biomedis dan sensor, digunakan pada ECG, EMG, dan sensor tekanan, dan sistem pengukuran jarak jauh karena kuat, meminimalisir noise dan tidak merusak sinyal sensor itu sendiri. Lanjut. Sini ada hubungan gain dan impedansi. Untuk inverting sendiri itu impedansinya tuh rendah, output impedansinya tuh juga rendah. Untuk pengaruh pada sinyalnya sendiri itu tidak cocok untuk sensor yang lemah. Yang kedua ada non-inverting, yang dimana input impedansinya tinggi, output impedansinya rendah, sedangkan pengaruh pada sinyalnya itu aman untuk sensor yang kecil. Nah, yang terakhir ada instrumentasi, di mana input impedansinya itu sangat tinggi, output impedansinya rendah, sedangkan pengaruh pada sinyalnya itu akurasinya maksimum. Nah, untuk inti konsepnya itu sendiri, semakin tinggi impedansi input, semakin sedikit sinyal sensor yang hilang, dan semakin rendah impedansi output, semakin baik menyalurkan sinyal ke tahap berikutnya. Lanjut. Sini ada signifikasi dalam sistem instrumentasi. Ada 4. Yang pertama, menyesuaikan level sinyal sensor dengan ADC atau sistem kontrol, di mana amplifier digunakan untuk menaikkan level sinyal sensor supaya sesuai dengan rentang ADC tanpa menyebabkan saturasi atau kehilangan resolusi.
Contohnya, sensor suhu menghasilkan 10 mikrovolt diperkuat menjadi 1 volt agar terbaca jelas oleh sistem ADC. Yang kedua, menghilangkan noise melalui konfigurasi diferensial, di mana instrumentasi amplifier dirancang untuk menguatkan perbedaan antara dua sinyal input dan menolak sinyal gangguan yang sama pada kedua input. Hasilnya, sinyal ini murni dari sensor tetap bersih, sementara noise dari luar itu teredam. Untuk contohnya itu sendiri, pada pengukuran sinyal biomedis ECG, sinyal tubuh sangat kecil, tetapi noise listrik dari alat sekitar bisa besar. Instrumentasi amplifier menjaga sinyal tetap kuat. Yang ketiga, lanjut. Sini ada meningkatkan akurasi dan stabilitas pembacaan sensor, di mana amplifier yang baik menjaga proporsionalitas sinyal. OP-AMP memiliki stabilitas thermal dan gain yang konstan, sehingga hasil pengukuran tidak berubah meskipun suhu atau beban sistem berubah. Contohnya, sensor terkena tekanan menghasilkan sinyal yang sedikit berubah akibat suhu. Amplifier yang stabil memastikan hasil tetap akurat meski kondisi lingkungannya bergeser. Nah, yang terakhir di sini ada mengisolasi sensor dan beban sistem berikutnya, di mana setiap sensor memiliki keterbatasan dalam mengalirkan arus. Amplifier berperan sebagai buffer atau penyangga dengan input impedance tinggi dan output impedance yang rendah, sehingga sinyal dari sensor itu sendiri terserap oleh beban berikutnya. Maka sensor terlindungi dan sistem tetap bekerja stabil. Contoh, untuk sensor suhu LM35 dihubungkan ke amplifier sebelum ke ADC agar sinyal tidak turun akibat resistansi input ADC. Dilanjutkan penjelasannya oleh teman saya. Kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yang dimana kita akan masuk pada aplikasi praktisnya dari berbagai aplikasi yang bisa diklasifikasikan, yakni melalui dengan sensor atau tekanan atau suhu, ECG, EGMG, pengukuran arusan, dan juga Wheatstone bridge, yang dimana pada aplikasi sensor tekanan atau suhu merupakan jenis amplifier non-inverting yang dimana dengan fungsinya itu yakni untuk penguatan sinyal DC kecil. Lalu pada aplikasi ECG, EEG, yang merupakan jenis amplifier instrumentation yang dimana fungsinya untuk menguatkan sinyal biopotensial lemah. Lalu juga pada aplikasi pengukuran arusan yang dimana jenis amplifiernya itu inverting, fungsinya itu mengubah arus menjadi tekanan terbalik. Selanjutnya yakni aplikasi Wheatstone bridge yang dimana merupakan jenis amplifier instrumentation yang dimana fungsinya itu untuk pengukuran perbedaan tegangan presisi. Oke, kita lanjut pada studi kasus yang dimana diketahui gambar soal sebagai berikut, yang dimana dari gambar ini kita bisa amati bahwa di gambar tersebut kita bisa klasifikasikan dengan diketahui, ditanya, dan juga dijawab, yang dimana diketahuinya sendiri RI sama dengan 100 ohm, RF 220 ohm, dan juga VIN 1,4 volt, yang dimana ditanya Vout-nya yang kita cari. Oke, karena Vout yang kita cari, kita masukkan dulu rumus dari Vout-nya, yang dimana rumusnya itu RF per RIN tambah 1 kali VIN, yang dimana RF-nya 220 ohm, RIN 100 ohm plus 1 ditambah 1 dalam kurung dikalikan dengan VIN-nya 1,4 volt, yang dimana hasilnya akhirnya itu adalah 4,48 volt. Oke, lanjut kita masuk pada kesimpulannya, yang dimana kesimpulannya sendiri yakni non-inverting amplifier merupakan bisa dikatakan ideal untuk sensor lemah dan juga pada sinyal positif. Lalu instrumentation amplifier itu unggul dalam pengukuran presisi dengan CMRR tinggi. Dan yang terakhir, hubungan gain dan impedansi saat menentukan performa sistem instrumentasi itu sendiri. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan.
Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.